Ada 9 juta anak Indonesia yang stunting dan terancam tidak ada daya saing saat mereka dewasa. Nyatanya, banyak anak stunting yang tidak bisa berprestasi di sekolah, mendapatkan penghasilan yang lebih rendah, dan sering sakit-sakitan seumur hidupnya. Lalu, apa yang kita perlu lakukan untuk mencegah stunting? Yang dibutuhkan hanyalah satu pohon kelor untuk mencegah stunting di satu anak seumur hidupnya. Satu ibu satu pohon membuat kamu dapat berbagi pohon kelor dengan mereka yang membutuhkan. Hanya dengan 3 jari. Bagikan infonya, donasi, dan volunteer sekarang. Ayo ikutan jadi agen cegah stunting sekarang. Baik, selamat sore semua ibu-ibu yang sekalian sudah hadir di kelas Zoom cara menjaga saluran cerna si kecil untuk mencegah gagal tumbuh. Wah, ini kelihatannya ibu-ibu sekalian sudah pada semangat, dan kalau dari aku baca dari chat ini, wah ibunya banyak dari berbagai macam daerah sekali ya, wow. Oke, sebelum itu, terima kasih banyak bagi ibu-ibu sekalian yang sudah mau mendaftar di kelas Zoom kali ini. Kelas Zoom kali ini dibawakan oleh dokter yang spesial, yaitu Dr. Valencius Sunandar, SPA. Sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan namaku Regina dari Satu Ibu Satu Pohon. Dan sekarang kita juga mau berkenalan dulu, apa itu Satu Ibu Satu Pohon. Namun sebelum itu, Regina mau menyampaikan beberapa hal sebelum kelas Zoom dilaksanakan. Jadi selama kelas Zoom, ibu-ibu sekalian, boleh dalam selalu keadaan mute, sehingga kelas Zoom dapat berjalan dengan lancar. Baik, tidak usah berlama-lama, kita langsung aja berkenalan, apa sih itu Satu Ibu Satu Pohon? Jadi, Satu Ibu Satu Pohon adalah gerakan sosial untuk pencegahan stunting dengan menyediakan akses ke pohon kelor sebagai sumber mikronutrien. Jadi, sayangnya ada 9 juta anak Indonesia yang mengalami stunting. Apa itu stunting? Stunting merupakan kelainan yang terjadi pada anak-anak yang mengalami kekurangan nutrisi sehingga mereka memiliki tinggi yang lebih rendah dari rata-rata anak normal pada umumnya. Anak yang mengalami stunting akan menderita seumur hidupnya. Mereka akan memiliki IQ yang rendah, mereka akan mengalami gagal tumbuh, kesehatan yang buruk, sulit bersosialisasi, dan juga sulit beraktivitas. Oleh karena itu, anak yang sudah terkena stunting tidak bisa sembuh lagi. Lalu, bagaimana kita bisa membantu anak Indonesia tercegah dari stunting? Jadi ada 3 komponen untuk mencegah stunting. Yang pertama adalah pola asuh, makanan, dan sanitasi. Lalu Satu Ibu Satu Pohon juga membantu menyelesaikan stunting dari pemenuhan mikronutrien. Salah satu cara pencegahan stunting yaitu adalah pemenuhan nutrisi yang cukup pada 1000 hari pertama kehidupan. Lalu daun kelor juga dapat bantu cegah stunting dengan bantu penuhi mikronutrien penting pada 1000 hari pertama kehidupan. Daun kelor yang mengandung zat besi dan asam folat dapat membantu perkembangan janin pada masa kehamilan. Lalu pada masa menyusui, daun kelor dapat membantu meningkatkan produksi ASI karena daun kelor mengandung galactic gold. Yang terakhir, daun kelor yang kaya akan mikronutrien dapat mencegah kekurangan mikronutrien pada anak.
Namun perlu diperhatikan ya Bu, bahwa daun kelor hanya dapat memenuhi dari segi mikronutrien, sehingga sumber makanan yang lain masih sangat diperlukan. Nutrisi 1 gram daun kelor setara dengan 3 kali kalium dari pisang, 2 kali zat besi dari sayuran bayam, 4 kali kalsium dari susu sapi, 2 kali protein dari yogurt, 4 kali vitamin A dari wortel, dan 7 kali vitamin C dari jeruk. Dan satu ibu satu pohon dapat membuat ibu-ibu sekalian dapat berbagi pohon kelor. Dan satu pohon kelor diberikan kepada satu ibu untuk bantu mencegah stunting. Sampai saat ini ada 1.256 pohon kelor yang sudah dibagikan dan aktif digunakan oleh para ibu di daerah Sumba, Bantul, Sidareja, Pengalengan, dan Lembang. Tapi satu ibu satu pohon tidak ingin berhenti di sini saja. Oleh karena itu, satu ibu satu pohon telah membuat platform edukasi komunitas ibu agen cegah stunting untuk menjadi bagian dari pencegahan stunting di Indonesia. Nah, apa saja komunitas yang ada di komunitas ibu agen cegah stunting? Yang pertama ada komunitas untuk ibu entrepreneur, ada juga komunitas untuk ibu hamil, ada juga komunitas untuk ibu bayi, dan terakhir komunitas untuk ibu balita. Sampai sekarang sudah lebih dari 700 ibu sudah bergabung dan aktif dalam komunitas. Dan sekarang ada hal yang baru di komunitas ibu agen cegah stunting. Kali ini satu ibu satu pohon bekerja sama dengan Asian Medical Students Association (UNPAD), dan ibu yang bergabung di komunitas agen cegah stunting bisa mendapatkan konsultasi terkait tumbuh kembang anak di grup WhatsApp. Jadi di komunitas ibu agen cegah stunting sudah ada tanya dan diskusi 24/7 dengan dokter muda terkait kesehatan si kecil. Baik, sekian dari perkenalan satu ibu satu pohon. Terima kasih banyak dan mari bersama kita bantu pertumbuhan anak Indonesia dan bantu mereka meraih mimpinya. Namun sebelum kita masuk ke sesi inti, biar ibu-ibu sekalian makin semangat nih ya, dari kita juga bakal ada yang namanya giveaway kelas Zoom. Giveaway kelas Zoom ini spesial banget buat mom yang ikutan kelas Zoom kali ini. Nanti bakal ada 5 ibu yang beruntung untuk mendapatkan voucher senilai Rp20.000 dalam bentuk GoPay, Dana, OVO, atau ShopeePay. Bagaimana cara ikutannya? Gampang banget ibu-ibu sekalian. Cukup follow Instagram @1_ibu_1_pohon dan Instagram Dr. Valensius Sunandar di @valensiussunandar. Dan yang kedua, jangan lupa nanti selama sesi ibu boleh keluarin HP-nya dan foto dan bagikan di story Instagram moms masing-masing. Tapi sebelum di-share, jangan lupa tag Instagram Satu Ibu Satu Pohon dan Instagram Dr. Valensius Sunandar. Dan pemenang akan diumumkan pada hari Minggu 15 Agustus 2021 di Instagram Story Satu Ibu Satu Pohon. Wah, jadi kelas Zoom ini bukan hanya nanti akan mendapatkan pengetahuan dari Dr. Valen, tapi juga kita ada giveaway nih. Baik, sekian dari Regina, dan sekarang kita akan memasuki sesi inti yang akan dibawakan oleh Dr. Valensius Sunandar. Baik, oleh karena itu, kepada moderator Fathiyah dipersilahkan. Oke, thank you banget ya Regina udah membuka acaranya dengan sangat semangat ya. Apalagi nih udah ada info giveaway. Aku juga makin semangat dan kayak pingin juga nih ikut giveaway-nya. Hadiahnya menarik banget. Nah, oke, jadi perkenalkan aku Pia dari Satu Ibu Satu Pohon juga yang akan menemani moms untuk sesi selanjutnya. Nah, mungkin sebelum kita mulai, karena sekarang kita sudah bersama Dr. Valensius Sunandar, kita kenalan dulu yuk dengan Dr. Valensius Sunandar.
Nah, jadi Dokter Valen atau Dokter Valensius Sunandar spesialis anak merupakan dokter spesialis anak yang sudah menempuh pendidikan dokter umum dan juga dokter spesialis anak. Dan saat ini dokternya sedang berpraktek di RS Melania dan juga RS Siloam. Jadi mungkin ibu-ibu yang ingin konsultasi nih anaknya bisa bertemu dengan dokter di kedua RS tersebut. Dan Dokter Valen juga sudah sering sekali menjadi pembicara di berbagai seminar tentang imunisasi, gizi anak, dan juga tumbuh kembang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, karena kayaknya dari tadi ibu-ibu udah semangat banget nih untuk dengerin sesi bareng Dokter Valen. Mari kita sambut Dokter Valen dan kita dengarkan sesi dari Dokter Valen. Selamat sore, Dokter Valen. Halo, selamat sore Pia, Regina, dan Mam semuanya. Halo, dokter. Gimana kabarnya? Baik, dokter. Dokter bagaimana? Luar biasa. Wow, ini kalian keren banget ya. Ini terus terang saya baru lewat acara ini nih, saya dengar ada yang bagus nih, namanya daun kelor. Kelor apa kelor ya? Sorry, saya salah. Kelor kali ya, dok. Saya Kelor juga ya? sebenarnya kurang tahu kalau pengucapannya. Oke, bagus banget loh ini. Ternyata saya baru tahu ini. Oke, ya tanpa berlama-lama ya, perkenalkan nama saya Dr. Valensius Sunandar, biasa dipanggil Dr. Valen. Saya domisili di Bogor, dan terima kasih sekali saya diberikan kesempatan diundang untuk menjadi pembicara di acara yang sangat keren ini. Dan topik hari ini nggak jauh-jauh dari tumbuh kembang ya, karena memang yang paling hits di antara ibu-ibu, moms itu adalah tumbuh kembang ya. Dan terus terang lebih dari 30% ya kalau boleh dibilang 1 dari 3 yang datang itu bukan karena sakit, tapi ya susah makan, berat badan nggak naik, dan ujung-ujungnya ada juga yang stunting ya gitu. Oke, sebentar saya share screen dulu ya. Suara saya jelas nggak ya ngomong-ngomong? Jelas sekali, dok. Jelas ya. Oke, sebentar. Share screen. Oke, gimana? Udah kelihatan belum nih materinya? Udah kelihatan, dok. Udah ya? Ya. Sip. Sebentar. Ini kita kecilin dulu. Oke, webinar atau sharing hari ini judulnya adalah cara menjaga saluran cerna si kecil untuk mencegah terjadinya gagal tumbuh. Oke, sebentar. Sip. Oke, pertama-tama kita kenali dulu apa itu saluran pencernaan. Saluran pencernaan itu dimulai dari esofagus atau bisa disebut juga tenggorokan, kemudian turun lagi ke bawah ada yang namanya stomach atau lambung. Di situ terjadi pencernaan dengan asam lambung, lalu dia akan bertemu dengan beberapa organ, yaitu ada liver, ada pankreas, dan di mana di organ-organ ini akan menghasilkan enzim supaya makanan yang kita makan itu diubah menjadi sesuatu yang bisa diserap oleh tubuh. Kemudian dia akan turun lagi mencapai usus halus, kemudian dari usus halus akan mencapai ke usus besar, di mana di sini ditemukan banyak feses ya, dan pembusukan feses serta penyerapan air, dan pada akhirnya akan turun ke bawah keluar lewat anus adalah feses. Nah, jadi saluran pencernaan itu adalah serangkaian atau kumpulan jaringan organ yang bekerja sama dengan tujuan untuk mencerna makanan. Selain untuk mencerna makanan, ada fungsi lain nggak ya dari saluran pencernaan kita? Pertama-tama adalah prosesnya, yaitu mengubah makanan menjadi nutrisi. Nutrisi yang bisa diserap oleh tubuh. Kemudian tentu saja zat-zat sisa yang sudah tidak bisa diserap dan tidak berguna lagi akan dibuang dalam bentuk feses. Dan yang mengejutkan adalah ternyata saluran pencernaan manusia ini memiliki 70%, ada yang juga bilang 60%, ada yang bilang 80%. Apa kekebalan tubuh dari manusia? Ternyata 70% itu terdapat di saluran pencernaan. Sehingga saluran pencernaan bisa dibilang dapat menjaga imunitas tubuh. Nah, kalau kita bicara saluran pencernaan itu dimulai dari mulut.
Kalau moms punya balita, terutama yang masih di bawah 2 tahun, balita itu hobinya apa? Masukin barang ke dalam mulut. Nah, ketika balita memasukkan barang ke dalam mulut, tentu saja kadang-kadang ada yang jorok atau tidak bersih, sehingga saluran pencernaan lewat mulut sangat berpotensi menjadi tempat masuknya kuman. Nah, untungnya Tuhan sudah menyiapkan sistem atau alat untuk mempertahankan saluran cerna. Dimulai dari yang pertama adalah pertahanan kimia. Nah, pertahanan kimia kita bisa lihat di sebelah kanan atas ya, ada icon atau gambar kecil, ini adalah lambung atau orang awam biasa bilang mah ya. Di dalam mah ini ada zat kimia yaitu asam lambung. Asam lambung ini selain menghancurkan makanan, dia juga bisa membunuh sebagian besar bakteri, virus ataupun kuman yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Dan yang kedua adalah pertahanan mekanis. Pertahanan mekanis ini berupa mukus atau lebih gampang kita sebut lendir ya. Mukus atau lendir ini melapisi dinding bagian dalam dari saluran pencernaan. Kita bisa lihat di panah merah ini, di bagian yang berwarna biru yang melapisi saluran pencernaan, ini adalah pertahanan mekanis atau mukus atau lendir. Nah, di dalam dari mukus ini, terlarut di dalamnya itu ada pertahanan imunitas. Pertahanan imunitas itu berupa antibodi dan sebagian besar disebut dengan imunoglobulin A. Antibodi ini akan membunuh kuman, virus, bakteri yang terlanjur masuk ke dalam usus. Kemudian di dalamnya juga ada pertahanan biologi atau biologis. Nah, pertahanan biologis ini berupa apa? Berupa mikrobiota atau bakteri baik di dalam usus. Kalau kita ketahui ya, bakteri baik itu contohnya seperti kita minum Yakult, nah itulah tujuannya untuk menambah bakteri baik atau pertahanan biologis di dalam usus. Nah, kemudian gangguan apa saja yang bisa menyerang saluran pencernaan? Yang dikasih tebal ini ada 2, yaitu kolik infantil dan alergi susu sapi. 2 ini adalah yang paling sering dialami oleh bayi atau anak di bawah 2 tahun. Kolik infantil seringkali dialami di awal-awal kehidupan. Bayinya biasanya rewel tanpa penyebab yang jelas. Kemudian yang kedua adalah alergi susu sapi dengan segala manifestasinya. Kalau dalam saluran pencernaan, dia bisa menyebabkan mulai dari sembelit, diare, maupun muntah-muntah. Kemudian diikuti adanya intoleransi, konstipasi atau sembelit, kemudian ada juga diare, GERD. GERD itu adalah naiknya asam lambung sehingga menyebabkan sering bersendawa, nyeri dada, maupun muntah. Kemudian appendicitis atau sering dikenal dengan usus buntu, dan yang terakhir adalah gastritis atau sakit mah. Ternyata anak kecil juga bisa sakit mah ya, Mams ya. Karena anak kecil juga bisa stres ternyata. Lalu kemudian, bagaimana kita menjaga saluran pencernaan yang sehat? Ini adalah topik utama dari pembicaraan kita hari ini. Pertama-tama tentu saja adalah diet yang seimbang. Diet yang seimbang itu terdiri dari apa saja? Dulu kita kenal dengan nama 4 sehat, sekarang namanya 4 bintang ya. Karbohidrat, sumbernya adalah bisa dari nasi, roti, sereal, kentang, dan sumber-sumber karbohidrat lainnya seperti pasta dan lainnya. Yang kedua adalah protein, terutama protein hewani ya kalau pada balita, contohnya ikan, susu, daging, telur, maupun kacang. Dan serat itu berasal dari buah dan sayur. Dan yang terakhir adalah lemak. Lemak itu dapat berasal dari santan, minyak, mentega, dan sumber DHA lainnya. Yang kedua adalah menjaga higiene atau kebersihan. Nah, semasa COVID ini, higiene atau kebersihan ini menjadi hal yang sangat dilatih ya. Karena kita mau masuk mall, harus pakai hand sanitizer, harus cuci tangan, masuk restoran, keluar masuk rumah. Jadi minimal generasi COVID harus pintar cuci tangan ya. Oke, nah higiene atau cuci tangan itu kapan saja sih dilakukannya? Yang pertama adalah sebelum makan, lalu kedua sesudah makan, dan pada balita setelah merangkak ataupun bermain. Kemudian sebenarnya ada satu lagi bagi orang tua, sebelum menyentuh balita atau bayi Anda harus cuci tangan juga. Yang kedua adalah
rajin atau rutin menggunting kuku. Karena di bawah kuku seringkali ditemukan bisa berupa bakteri, bahkan sampai telur cacing juga bisa. Dan pada bayi itu bisa sampai 2 kali per minggu untuk menggunting kukunya, karena cepat sekali tumbuhnya. Dan yang ketiga adalah menjaga kebersihan alat makan maupun alat minum. Harus dibersihkan dengan benar ya, dengan sabun yang khusus untuk peralatan makan dan minum, dan kalau pada bayi sangat dianjurkan untuk menggunakan sterilizer setelah dicuci. Oke. Next, selanjutnya adalah konsumsi probiotik, prebiotik, ataupun simbiotik. Nah, di sini kita mengenal istilah-istilah baru. Mungkin ada yang sudah tahu, ada juga yang belum. Apa itu probiotik? Probiotik itu adalah sekumpulan bakteri yang memiliki fungsi atau kegunaan yang baik untuk saluran cerna. Baiknya itu seperti apa? Baiknya itu adalah pertama-tama, dia bisa melawan patogen atau bakteri yang jahat. Dan yang kedua adalah dia bisa berinteraksi dengan dinding usus, sehingga dinding usus menghasilkan antibodi lebih banyak, sehingga saluran pencernaannya lebih terlindungi. Dari mana saja dapatnya? Bisa dari makanan-makanan fermentasi, seperti yogurt, tempe, kimchi. Nah, ini dari Korea ini ya. Kemudian jenis-jenis bakteri apa saja yang baik? Sebenarnya ada banyak bakteri yang baik, namun 2 yang populer adalah Bifidobacterium dan Lactobacillus. Kemudian kita pindah ke prebiotik. Pro dan pre ini beda ya, jangan ketukar. Kalau prebiotik ini adalah makanan bagi bakteri yang baik. Jika Anda menggunakan susu formula, mungkin Anda sering mendengar iklan atau mungkin di dalam dusnya ada tulisan FOS.2 GOS, fosgos. Nah, fosgos ini adalah sejenis karbohidrat dengan komposisi tertentu sehingga menjadi makanan yang membuat probiotik bisa berkembang biak. Jadi, makanan bagi bakteri yang baik. Kemudian bisa juga ditemukan prebiotik pada makanan yang tinggi serat, seperti sereal contohnya, ataupun sayur dan buah-buahan. Dan yang terakhir adalah simbiotik. Simbiotik ini adalah gabungan dari probiotik dan prebiotik. Dapat ditemukan pada ASI dan juga dapat ditemukan pada susu tertentu. Oke, selanjutnya adalah hindari pencetus alergi. Nah, dengerin baik-baik ya, hindari pencetus alergi. Yang pertama adalah kita perlu perhatikan di sini adalah bukan menghindari makanannya, tapi menghindari pencetus alergi. Maksudnya apa, Dok? Maksudnya begini, saya kasih contoh ya. Kalau zaman dulu kan banyak sekali emak-emak zaman dulu melarang untuk makan telur sampai usia 9 bulan. Jangan makan seafood sampai usia 1 tahun. Dan masih beberapa orang percaya seperti itu. Nah, kalau menurut saya itu kurang tepat. Kenapa? Karena satu, alasannya adalah takut alergi. Kita baru tahu seseorang atau seorang anak mengalami alergi kalau sudah pernah apa? Dicoba. Kalau sudah pernah dicoba dan muncul tanda-tanda alergi. Oleh karena itu, saran saya yang pertama adalah bukan tidak dimakan, tapi pantau adanya tanda-tanda alergi ketika si kecil makan makanan tertentu. Alergi itu bisa munculnya cepat, bisa juga lambat. Mungkin kalau ada sesi lain kita bisa bahas soal alergi. Kalau ternyata sudah alergi, atau mungkin dicurigai alergi, pada pemberian pertama muncul merah-merah misalnya, lakukanlah food challenge. Food challenge itu artinya makanan yang dicurigai, stop, jangan dimakan selama 2 minggu. Setelah itu Anda harus coba lagi untuk menyingkirkan apa? Faktor kebetulan atau asumsi. Yang terakhir adalah imunisasi rotavirus. Imunisasi rotavirus adalah salah satu imunisasi untuk mencegah terjadinya diare pada balita. Karena diare pada balita sebagian besar lebih dari 50 atau 60% disebabkan oleh rotavirus. Dan ini dapat diberikan sejak usia 6 minggu dengan pemberian per oral atau ditetes di mulut. Tidak disuntik ya, Mams. Oke, kita masuk ke materi yang kedua. Apa akibatnya bila saluran cerna si kecil tidak dijaga dengan baik? Nah, kita mau belajar istilah baru nih. Istilahnya adalah gagal tumbuh. Nah, untuk mengenal istilah gagal tumbuh, kita perlu tahu dulu apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan, supaya nggak kebalik ya. Pertumbuhan itu bicara fisik, sesuatu yang bisa dilihat, bisa diukur.
Jadi kalau didefinisikan adalah pertumbuhan itu peningkatan yang progresif atau bertahap pada anak meliputi berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan atas. Nah, ini jarang diperiksa ya, minimal yang 3 nih, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Ini pertumbuhan. Jadi kalau gagal tumbuh, kita bicara di berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Sedangkan perkembangan adalah peningkatan keterampilan yang progresif, contohnya seperti menegakkan kepala, berbicara, belajar, mengekspresikan perasaan, dan sosialisasi dengan orang lain. Ini adalah perkembangan, dan kita tidak bahas perkembangan hari ini. Oke, dalam bahasa Inggris biasa disebut failure to thrive, gagal tumbuh. Definisinya apa sih? Sebenarnya tidak ada definisi yang khusus atau yang disepakati oleh seluruh dunia. Namun di Indonesia, kita pakai yang ini, yaitu pertama, gagal tumbuh adalah kondisi di mana seorang anak atau seorang bayi tidak mencapai potensi pertumbuhan sesuai dengan usia dan jenis kelaminnya. Yang kedua adalah dilihat dari mana? Dilihat dari kenaikan berat badan yang di titik atau di plot di kurva pertumbuhan, di mana kenaikan berat badannya ini kurang dari persentil 5. Pada anak kurang dari 2 tahun, dilihat per bulan, setiap bulan. Sedangkan anak di atas 2 tahun sampai 5 tahun, setiap 3 bulan. Nah, apabila tidak segera diatasi, gagal tumbuh dapat menyebabkan stunting. Jadi ingat ya, Mams, gagal tumbuh ini baru berat badannya yang tidak mencapai target, belum tinggi badannya. Apabila tidak segera diatasi, dapat menyebabkan stunting, di mana sudah dijelaskan tadi oleh Regina, stunting apabila dibiarkan, apalagi di atas 2 tahun, sifatnya irreversible atau tidak bisa diperbaiki. Nah, gagal tumbuh ini dapat terjadi pada saat anak masih terlihat aktif atau tidak terlihat sakit, bahkan biasanya belum terlihat kurus. Kemudian biasanya orang zaman dulu lagi ya bilang, nggak apa-apa berat badannya nggak naik, yang penting tinggi badannya masih naik. Eits, itu salah ya. Awalnya memang berat badannya dulu, apabila tidak segera diatasi, baru menyebabkan tinggi badannya juga nggak naik, yaitu stunting. Yang kedua adalah dapat terjadi pada semua status gizi, anak yang gemuk, anak yang normal, maupun anak yang kurus. Kemudian dapat terjadi tanpa adanya indikasi klinis gizi kurang atau gizi buruk, ya. Jadi anaknya tidak terlihat kurus, ya, tidak terlihat lemas. Nah, gimana sih caranya mendeteksi anak saya gagal tumbuh atau tidak? Deteksi dini itu sangat penting. Caranya adalah simple. Monitor atau timbang atau ukur berat badan dan tinggi badan secara teratur setiap bulan ya untuk anak di bawah 2 tahun. Kemudian gunakan alat ukur yang baik dan benar. Lakukan teknik menimbang dan mengukur yang tepat, lalu diplot di kurva pertumbuhan. Kalau nggak diplot, kita nggak tahu, kecuali sudah hafal ya. Penilaian tren peningkatan berat badan dan tinggi badannya selain diplot, harus juga dinilai atau dianalisa atau dievaluasi. Yuk kita coba yuk, ini ada contoh. Oke, di sini ada yang orange, ada yang putih, ada yang ungu, dan juga ada yang orange tua. Yang nomor 1 adalah yang orange dulu. Kita baca di sini, pertumbuhan baik sejajar dengan garis pada grafik. Kita lihat 3 titik ini. Semua naiknya sesuai dengan grafik pertumbuhan. Tidak ada yang memotong garis grafik pertumbuhan. Ini adalah contoh pertumbuhan yang baik. Yang kedua, kita lihat adalah yang warna putih. Warna putih ini tidak baik karena mendatar. Apa artinya mendatar? Artinya dalam 3 bulan ini sama sekali tidak ada peningkatan berat badan. Anaknya belum tentu kelihatan kurus. Dan yang ungu, nah ini yang paling nggak baik ya. Ini adalah yang berat badannya justru turun. Ya, biasanya anak yang sakit kronis atau anak yang mungkin picky eater berat ya. Nah, ini harus segera diobatin ini, dibawa ke dokter spesialis anak untuk konsultasi. Dan yang sering kali menipu adalah yang paling bawah. Berat badannya naik. Kadang bagus, kadang nggak naik, kadang naik tapi sedikit. Secara keseluruhan kita lihat dia semakin menjauhi garis pada grafik. Ini termasuk pertumbuhan yang tidak baik. Oke?
Mungkin bisa difoto, kalau mau difoto untuk dibandingkan dengan kurva yang ada di buku KMS-nya. Oke, saya kasih waktu 3 detik ya. 1, 2, 3. Nah, anak saya cukup atau enggak sih? Kita bisa lihat di sini nih, tabel rata-rata kenaikan berat badan untuk usia 3 bulan. Kita lihat yang kanan. Berat per 3 bulan pertama rata-rata 750 sampai 900 gram per usia 4 sampai 6 bulan rata-rata 600 gram per bulan. Untuk 7 sampai 9 bulan rata-rata 450 gram. Perhatikan semakin per bulannya itu. Usia 10 sampai 12 bulan 200 sampai 300 gram per bulan. Kenapa makin sedikit, Dok? Nanti kelihatan makin sedikit. Tiap bulan terus 900, 900, 900, umur 2 tahun anak Anda jadi bola, bulat ya. Gitu. Nah, saya sempat singgung, kalau misalnya yang naik berat badannya kurang dari persentil 5 itu kira-kira dari angka minimal ini, 750, 600, 450, 200 dikurangi sekitar 20%. Kalau kurang dari itu, hampir dipastikan anak Anda sudah mengalami gagal tumbuh. Nah, kalau untuk anak yang di atas 12 bulan gimana? Rata-rata hanya 200 gram per bulan. Oke, mau difoto? Sudah? 1, 2, 3. Next ya. Nah, ini slide yang ditunggu-tunggu, take home message atau kesimpulan. Kesimpulannya adalah yang pertama, saluran pencernaan berfungsi untuk penyerapan nutrisi dan juga menjaga imunitas tubuh. Yang kedua adalah diet seimbang, higiene, probiotik, menghindari pencetus alergi, dan juga imunisasi rotavirus sangat membantu untuk menjaga saluran cerna si kecil tetap sehat. Dan yang terakhir adalah deteksi dini gagal tumbuh dan intervensi yang tepat dapat mencegah terjadinya stunting. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pia atau Regina ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak, dokter. Oh ya, sebelumnya mohon maaf suara saya terdengar dengan jelas tidak ya? Iya, agak berhenti, Fatia. Oke, terdengar kalau saya. Oh ya. Nggak jelas. Oh, oke. Atau gambarnya nge-lag nggak ya? Takutnya koneksi saya yang bermasalah. Bisa kedengeran nggak, Regina? Gambarnya agak sedikit berhenti, Fatia. Tapi kelihatan masihan. Oh, oke. Oke. Nah, jadi terima kasih banyak Dokter Valen atas penjelasannya. Jadi tahu banyak banget ya dari penjelasan Dokter Valen tadi, mulai dari kalau ternyata 70% imunitas anak-anak tuh bisa diperoleh dari saluran cerna. Terus tadi juga kita sempat belajar mengenai membaca kurva, terus untuk tahu kapan kalau misalnya ada permasalahan di anak-anak, dan ternyata kalau kurvanya naik pun nggak selalu bagus ya kalau ternyata dia naik tapi menjauhi dari garis yang normal, justru itu juga pertanda tidak baik. Nah, dan di akhir juga ada take home message-nya, jadi moms jangan lupa sama take home message-nya, apalagi terkait kalau misalnya saluran cerna itu sangat penting dan benar-benar harus dijaga. Terus kalau misalnya deteksi dini terkait gagal tumbuh itu harus segera kita lakukan, agar kalau misalnya ada hal-hal yang mulai tidak normal pada anak moms itu mudah terdeteksi. Nah, jadi karena tadi udah mendengarkan penjelasan dari Dokter Valen, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab.
Nah, jadi sambil menunggu layar, oke. Sudah ada untuk sesi tanya jawabnya. Nanti akan ada 2 mekanisme. Jadi karena di sini udah ada banyak banget pertanyaan di kolom chat dan tadi juga sempat ada moms yang sudah raise hand dan kayaknya seru ya kalau misalnya moms bisa on mic, on cam terus bertanya langsung ke Dokter Valen. Jadi nanti akan giliran yang pertama itu saya bacakan di chat dan yang kedua itu saya persilahkan moms untuk menjawab bertanya secara langsung. Dan untuk formatnya dapat moms lihat di layar, ditulis nama, usia anak, lokasi, dan juga pertanyaannya. Oke, sekarang saya mulai dari pertanyaan yang lewat raise hand dulu ya. Di sini sudah ada Moms Anissa Anindya. Boleh Ibu Anissa untuk bertanya kepada dokter. Halo, selamat sore, Dok. Halo, selamat sore Ibu Anissa. Silahkan Bu. Saya mau tanya, semenjak MPASI, anak saya tuh jadinya BAB-nya lebih sering dan BAB-nya tuh sambil mengejan kuat. Padahal bentuk BAB-nya tuh lembek, tidak keras. Itu kenapa ya, Dok? Oke, usia berapa Bu anaknya? 6 bulan. Oh, 6 bulan. Kalau 6 bulan itu biasa Bu, seperti itu. Jadi anak Ibu lagi beradaptasi kemungkinan ya, face-nya keras, Ibu adaptasi dengan tekstur faces yang baru. Nah, Ibu bisa bantu ya Ibu pastikan dia tidak kekurangan seperti itu ya, pepaya misalkan, dia bisa buah semangka. Yang dihindari atau jangan terlalu banyak itu contohnya alpukat sama pisang. Gitu. Tapi ya ini pasti colok. Ya, sudah jelas Bu? Halo. Oh ya, ya Dok. Berarti lagi pembiasaan aja ya. Iya, betul sekali. Baik Dok, kalau begitu terima kasih. Terima Ya. kasih Mbak. Baik, itu adalah pertanyaan yang pertama. Mungkin pertanyaan kedua boleh lanjut oleh Ibu Dea Dipta yang sudah juga raise hand. Boleh nanti langsung on mic-nya. Silakan Ibu Dea. Oke, mohon maaf dokter dan ibu-ibu semuanya tadi koneksi saya sempat hilang jadi sempat disconnect dari Zoom-nya. Nah, sekarang saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, Dok. Iya, tadi sudah ditunjuk Ibu Dea. Ibu Oh, Dea, iya. Ibu Dea lagi utak-atik HP kayaknya ini. Oh. Ibu Dea? Ya. Boleh dikasih pertanyaannya, Ibu Dea? Siang, Dok. Selamat siang, Bu. Anak saya umur 2 tahun, Dok. Dia itu makannya doyan semuanya, buah doyan, sayur doyan. Cuman kadang kok buat kecil-kecil gitu ya. Waktu ngejan juga biasa aja, nggak yang ngejan banget gitu, nggak. Cuman kadang bentuknya bulat kecil-kecil, tapi kadang juga normal. Itu kenapa ya, Dok? Ibu Dea, mohon maaf sebelumnya, Bu. Suaranya putus-putus. Mungkin videonya Bu Dea bisa dimatikan dulu, Bu, supaya lebih lancar. Ah, iya.
Ya, mohon maaf Bu. Tadi saya dengar sampai usia 2 tahun kalau nggak salah anak. Ya, 2 tahun. Anaknya doyan makan segalanya, Dok. Maksudnya sayur doyan, buah doyan. Cuman kadang-kadang kalau pas BAB itu bentuk BAB-nya itu kayak kecil meringkil-meringkil gitu loh, Dok. Tapi kadang juga normal. Nah, waktu BAB itu anaknya juga biasa aja, nggak ngejen yang susah gitu, nggak. Itu kenapa? Oke, jadi ada 3 nih saran saya Bu ya. Yang pertama adalah buahnya bervariasi enggak? Ayo, buahnya variasinya apa aja? Halo? Bu Dea? Oke, jadi saya langsung aja ya. Jadi buahnya harus bervariasi ya Bu ya. Kadang-kadang orang tua kasihnya pisang terus atau alpukat terus ya. Jadi pastikan buahnya bervariasi dan tidak perlu banyak-banyak, cukup 1 hari 1 kali aja. Terus yang kedua adalah air putih. Kalau anak umur 2 tahun biasanya kebutuhan cairannya itu ya harus sekitar 700-800 cc ya air putih. Sisanya mungkin dari susu atau yang lain. Dan yang ketiga adalah boleh konsultasi sama dokter spesialis anak untuk diperiksa apakah ada skibala. Skibala itu feses yang sudah terlanjur mampet dan besar di pencernaannya dia. Apabila ada, ya harus dikeluarkan dulu, baru BAB-nya bisa lancar. Kira-kira begitu Bu saran saya. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih banyak dokter atas jawabannya untuk Ibu Dea. Mungkin Ibu Deanya sedang ada gangguan koneksi ya, jadi agak sulit untuk on mic. Nah, baik. Ini saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Boleh, boleh. Ya, jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari kolom chat dari Ibu. Nah, di sini ada dari Ibu Karona Selvia Megawati, domisilinya itu dari Wonogiri. Nah, pertanyaannya adalah, dokter, suplementasi probiotik seperti apakah yang harus diberikan untuk anak yang mengalami FTT ataupun stunting? Seperti itu, Dok. Oke. Suplementasi probiotik yang seperti apa? Mungkin kalau saya terjemahkan bagaimana cara memilih probiotik yang baik mungkin ya. Ya. Karena probiotik itu tidak menyebabkan anak teratasi stunting sama gagal tumbuhnya. Yang pasti itu ya. Tapi kalau pertanyaannya memilih probiotik yang baik ya tentu saja dibaca baik dari jumlah populasi probiotiknya dan jenis probiotiknya. Karena saya nggak boleh sebut merek ya, jadi ya coba dibaca populasi probiotiknya itu minimal 1 miliar atau 10⁹. Dan yang oke itu Bifidobacterium sama Lactobacillus. Jangan lupa jumlah bakterinya itu juga penting. Karena kalau bakterinya terlalu sedikit, ada beberapa brand yang hanya 10⁻7 misalnya, itu biasanya efeknya kurang gitu. Tapi sekali lagi saya ingetin, Lactobacillus, Bifidobacterium maupun probiotik manapun tidak dapat mengatasi stunting, ya. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, Dok, terima kasih banyak dokter. Nah, jadi begitu ya Moms. Jadi itu tidak dapat mengatasi, tapi kalau misalnya ingin yang bagus itu yang kadarnya itu 10⁹ ya Dok. Itu dilihat di kemasannya ya Dok berarti. Yes, di kemasannya. Dan harus ada. Kalau nggak ada jangan dibeli. Nggak jelas berarti. Ya, Oke. nah inget-inget ya Moms pesan dari dokter. Nah, sekarang saya ambil dari chat lagi karena kan tadi sudah ada 2 orang ya yang bertanya secara langsung. Nah, ini ada dari Ibu Devi Setiawati, domisilinya Pontianak. Pertanyaannya adalah jadi anak Ibu Devi ini sering sembelit Dok, dan saat ini usianya itu 2 tahun 4 bulan. Biasanya fesesnya sampai berwarna kehitaman. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada masalah pencernaan pada anak saya, dan jika ada, biasanya disebabkan oleh apa ya Dok, dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih banyak dokter.
Hari ini populer sekali sembelit ya kayaknya ya. Oke, sembelit ya. Sembelit umur 2 tahun ya. Sembelit umur 2 tahun ya sama jawabannya seperti yang sebelumnya. Jawaban pertama adalah ya, anak Anda mengalami gangguan pencernaan, namanya konstipasi. Dan jawaban yang kedua adalah penyebabnya, ya kita perlu ketemu dulu, bisa telemedicine mungkin, apakah seratnya cukup, variasinya benar atau tidak. Kalau warnanya hitam, ya bisa disebabkan oleh konsumsi zat besi yang terlalu banyak juga bisa, ya. Tapi yang pasti adalah anak Anda mengalami konstipasi dan sembelit. Berikan serat yang bervariasi dan rutin, dan konsultasi dengan dokter anak untuk kalau ada sumbatan harus dikeluarkan dulu sumbatannya, gitu. Iya dok. Siap dok. Jadi nanti untuk penyebabnya itu dan masalahnya itu perlu ada pemeriksaan lebih lanjut ya dok untuk diketahui Yes. pastinya. Ya, siap dokter. Terima kasih banyak dok. Nah sekarang karena ini kayaknya ibu-ibunya semangat banget, jadi ya harus agak ini ya gesit untuk pilih pertanyaannya. Sekarang saya bakal pilih dari yang raise hand. Nah di sini ada Ibu Nurun. Halo Ibu Nurun, apakah suara saya terdengar? Nah, Ibu boleh untuk unmute dulu. Nah, ya sudah. Ya. Sudah terdengar, Bu. Dok, ini masalah tumbuh kembang anak saya ya, Dok. Usianya 3 tahun. Aduh. Berdebar. Perkembangan anak saya itu ya, Dok, gimana ya? BB-nya itu sulit naik. Kalau makan, cara munyanya itu lama banget, 1 jam untuk 1 porsi makan. Kalaupun harusnya kan 30 menit ya dok, kalau 30 menit itu cuma berapa suap aja. Terus cara untuk makan BB-nya itu gimana dok? Kalau minum susu juga pernah ya saya kasih, maaf saya sebutkan nama susunya ya, Pediasure komplit juga pernah. Itu pun naiknya BB-nya itu cuma sedikit. Tiap bulan cuma naik, kadang naik enggak, kadang ini bulan ini naik. Ini plot BB-nya itu di warna kuning. Terus yang yang tinggi badannya juga warna kuning. Untuk sama kenaikan tinggi badannya itu gimana dok? Saya sampai bingung ya. Aduh. Oke. Supaya Ibu nggak bingung, saya kasih prinsipnya aja ya. Jadi begini Bu, masalah berat badan ini biasanya butuh dokter yang cocok. Maksudnya enak diajak ngobrol. Itu dulu tuh nomor 1. Jangan dokter yang buru-buru. Soalnya kita nggak bisa selesaikan dengan cuma ngobrol 1 menit toh. Nah, jadi prinsip yang pertama adalah itu, cari dokter yang cocok. Nah, terus kemudian yang kedua adalah pastikan anak Ibu nggak naik berat badannya ini karena penyakit atau bukan. Jadi ya biasanya dokternya akan lakukan pemeriksaan dulu, baik itu lab maupun pemeriksaan fisik. Andai kata ada penyakit, ya misalnya flek, TBC, ya yang minum obat 6 bulan itu, ya tentu saja diobati, langsung naik berat badannya. Nah, yang kedua, apabila anak Ibu ternyata tidak sakit, hanya gangguan makan, nah ini banyak lagi nih yang perlu diobrolin, bagaimana cara mengatasi gangguan makan pada anak. Apakah anak ini pilih-pilih makan, apakah dia gangguan otot pengunyahnya payah, ya. Nah, itu kan baru dugaan ya, kita belum ngobrol, belum ketemu, belum periksa ya. Ya, jadi intinya itu Bu, dipastikan dulu anaknya sakit atau enggak. Kalau ternyata anaknya TBC, mohon maaf ya, saya nggak bilang anak Ibu TBC ya. Kalau ternyata TBC, kita mau latih ototnya juga percuma kan, gitu. Jadi saran saya itu Bu, ya. Ibu tinggal di mana Bu? Tinggal di Jombang. Oh Jombang, Jombang sih udah kota ya. Ada atau dokter anak di situ toh Bu? Nggak tahu dok. Nanti kalau misalnya udah kasus COVID turun, ya Ibu konsultasi sama dokter anak. Saran saya Bu, cari dokter yang masih muda, yang pasiennya masih sedikit. Biasanya ngobrolnya lebih lama. Ya, saran saya begitu Bu. Ya. Ya kalau makan sayur, ikan itu juga mau dok. Ya kalau Ibu belum sempat ke dokter anak, paling yang bisa Ibu praktekin itu disiplin. Jadi anaknya itu nomor 1 makan harus duduk, nomor 2 habis nggak habis jangan diseneni, biarin aja. Nomor 3 tiap 2 jam
harus isi mulutnya, entah itu makanan nasi atau apa, bukan snack ya, makan pokoknya tiap 2 jam sekali, sambil nunggu ketemu dokter yang cocok, ya. Nah, paling susah itu apa dulu Bu yang saya bisa. Iya. Terima kasih, Dok. Sama-sama Bu. Siap, terima kasih banyak dokter dan ibu yang sudah bertanya. Nah, sekarang kita mari lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Di sini sudah ada Ibu Sheila Firdaus yang raise hand. Nah, Ibu Sheila boleh untuk on mic. Halo, apakah ada Ibu Sheila? Halo, Bu. Tunggu sebentar. Halo Ibu Sheila, apakah sudah bisa on mic? Kalau misalnya belum, mungkin saya pindah dulu ke Ibu yang lain. Di sini ada Ibu Nur Barokah. Ibu Nur Barokah, apakah suara saya bisa terdengar? Boleh untuk on mic? Nah, ya. Ya, halo. Ya, halo Ibu, silakan untuk ditanyakan. Ya. Sore, Dok. Ini anak Sore. saya umur 13 bulan. Ya, terus itu kalau misal pup itu suka kram sehingga kalau Halo, misal Ibu, setiap buang suaranya dari alusnya putus-putus. karena sobek. Pupnya keras ya, Bu ya? Halo? Iya, tadi pupnya keras atau gimana, Bu? Halo? Agak putus-putus suaranya. Masih putus-putus, Dok. Lebih bagus sekarang, Bu, lebih bagus. Sudah lebih bagus. Oh. Jadi umur anak saya itu 13 bulan. Kalau setiap BAB itu selalu anusnya itu sering robek. Karena itu BAB-nya itu suka keras sama besar, Dok. Dan Ya, BAB-nya ya. juga setiap 3 sampai 4 hari sekali. Itu kira-kira penyebab gimana ya, Dok? Iya, iya. Buahnya gimana, Bu? Buahnya apa aja? Buah itu sukanya sama pisang, terus sama jeruk. Jarang makan buah sih. Oh, kalau buah yang lain? Buah yang lain, buah naga mau. Oh, oke. Jadi gini, Bu. Ini kan mirip sama yang tadi ya, sembelit juga ya. Di daerah Ibu, di dekat situ, ada dokter anak nggak, Bu? Ada, udah sempat dikonsulin sih, cuman Nah, dulu terus gimana? lancar. Lancar minum atau pantat? Lancar. Minum obat oral. Oh, yang di pantat gimana? Yang di pantat pernah cuman mikrolak, Dok. Ya, namanya mikrolak, benar. Udah pernah ya? Udah pernah, cuman dulu itu emang susah banget, cuman sekarang udah bisa keluar sini. Oke, Ibu dengerin baik-baik ya, Cuma karena suaranya putus-putus, kita mesti gantian ngomongnya. Oke, Ibu dengerin baik-baik ya, Bu ya. Oke, yang pertama, Ibu harus stop kasih pisang. Pisang itu kalau terlalu banyak itu bikin sembelit ya, Ibu stop pisangnya. Dan setiap hari, ingat ya Bu ya, setiap hari Ibu harus kasih buah yang lain selain pisang. Oke. Nah, nomor 2, belum ini, baru nomor 1. Nomor 2, Ibu boleh kasih jeruk, tapi harus ada buah yang lain di hari itu selain jeruk. Karena jeruk itu hanya air jeruk, bukan serat. Jelas, Bu? Iya, jelas, Dok. Oke, nah untuk mengeluarkan yang sudah terlanjur keras, mau ndak mau harus pakai mikrolak. Mikrolaknya itu dikasih setengah aja. Ibu kasih rutin setiap hari sampai pupnya nggak keras lagi. Berarti aman ya, Dok, kalau misal pakai mikrolak setiap hari nggak apa-apa?
Aman, Bu, asal Ibu kasihnya setengah. Ya. Dan kalau pola makan buahnya nggak berubah, bisa seumur hidup dia pakai mikrolak. Jadi saran saya, rubah dulu pola makannya, makan buahnya maksud saya. Ya. Kalau seminggu nggak ada perubahan, kalau 2 minggu nggak ada perubahan, ya Ibu mesti ketemu lagi sama dokter anaknya. Atau bisa jalan-jalan ke Bogor ketemu saya, ya. Oke, Dok. Oke, yuk. Terima kasih. Makasih ya, Dok. Ya, terima kasih banyak dokter. Wah, saya dari tadi benar-benar dengerin saran-saran dari dokter. Kayak ini aku sama Regina juga harus inget-inget ya untuk mungkin nanti akan bermanfaat di kemudian hari. Nah, oke. Sekarang kita lanjut untuk pertanyaan yang dari chat ya, Dok. Ini seru banget sih, ibu-ibunya sangat antusias dan pertanyaannya banyak banget sampai susah buat milihnya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Ibu Deni Diastuti, asal dari Jombang. Wah, jauh juga. Dan untuk pertanyaannya, apakah anak yang alergi susu sapi dapat berpotensi mengalami gagal tumbuh, seperti tertundanya pertumbuhan fisik dan kenaikan berat badan, dan apa dampaknya? Nah, kemudian pertanyaan lanjutannya itu, apakah dapat memberikan efek jangka panjang pada kecerdasan intelektual, emosional, dan juga kecerdasan majemuk pada anak? Itu, Dok, untuk pertanyaan dari Ibu Deni. Ya, Ibu Deni, ini pertanyaannya panjang loh, tapi jawabannya gampang. Jawabannya adalah ya. Kalau pertanyaan Ibu seperti itu, jawabannya jelas iya, Bu. Jadi alergi susu sapi bisa menyebabkan semua yang Ibu takutkan, kalau tidak ditangani dengan tepat. Nah, kalau sudah ketahuan alergi susu sapi, ya segera konselinglah sama dokter spesialis anaknya, minta saran susunya apa. Karena kan kalau dikasih saran susu, susunya harus ada di daerah Ibu. Kalau misalnya susunya nggak ada, ya percuma. Jadi, kalau anak Ibu sudah alergi susu sapi, ya saya kasih contoh deh. Ibu alergi sama udang misalnya, makan udang gatel, contoh ya. Ibu masih mau makan udang nggak besoknya? Pasti nggak mau kan? Karena Ibu pasti gatel lagi. Dan Ibu bisa bayangkan kalau Ibu setiap hari makan udang. Pasti Ibu jadi nggak nafsu makan, gatel-gatel, dan aktivitas Ibu terganggu. Nah, begitu juga dengan bayi. Kalau sudah alergi susu sapi, mau nggak mau harus pakai susu ekstensif namanya, ekstensif hidrolisat. Ada beberapa merek, ya, yang populer biasanya Neocat, Pregestimil, sama Nutramigen ya. Nanti Ibu tanya dokter anak Ibu yang ada di sana apa, atau mungkin di apotek kimia farma biasanya. Nah, Ibu harus ganti susunya dengan susu itu. Ya, kalau misalnya anaknya nggak mau, nggak enak kan rasanya susu seperti itu, Ibu bisa campur dulu sama susu yang dia suka. Mungkin 1:3, 1 susu yang baru, 3 sendok susu yang lama gitu misalnya. Setelah itu dikurangi 2:2, lalu 3:1, lalu baru dia mau sama susu yang baru. Paling saran saya itu, Bu, mau nggak mau harus ganti susunya. Nah, alergi susu sapi ini sampai usia 1 tahun, 50% sudah tidak alergi lagi, kalau ditangani dengan tepat. Nah, sampai usia 2 tahun, biasanya sisa 20-30% yang masih alergi. Jadi angka hilang alerginya atau kesembuhannya cukup tinggi, asal ditangani dengan tepat. Paling itu saran saya, Bu. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak dokter. Wah, ternyata jawabannya iya, tapi masih ada harapan ya dok untuk diatasi gitu, agar hal-hal mengerikan yang disebutkan itu tidak terjadi. Iya, betul. Siap. Nah, untuk ibu-ibu lain yang mungkin anaknya juga alergi susu sapi, itu tadi saran dari dokter, jangan sampai lupa ya. Jangan sampai nanti keluar kelas Zoom terus lupa. Harus diingat baik-baik. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Dini dari Parompong asalnya. Pertanyaannya itu, untuk bayi yang sejak lahir tinggi badannya itu sudah di bawah garis hijau, jadi ada di garis merah, di daerah yang merah mungkin ya. Nah, apakah dia juga beresiko stunting, Dok? Sampai saat ini pun tinggi badannya itu masih di bawah garis hijau.
Begitu Dok pertanyaannya. Oke, Ibu Dini ya namanya? Iya Dok. Ibu Dini unmute dulu dong, Ibu Dini. Nah, Halo. Ibu Dini ada di sini kah? Ibu Dini yang berasal dari Parompong, kalau ada boleh di-unmute. Nah, iya ada nih Dok. Ya, Dok. Halo Ibu Dini. Parompong itu di mana ya, Bu? Di Bandung Barat, Oh, Kabupaten Bandung. Bandung Aku Barat. kira Kalimantan. Iya, iya, iya. Lembang, Oke. dekat Lembang. Oh, dekat Lembang. Oke, oke. Anaknya umur berapa, Bu? 8 bulan, Dok. Oh, untung masih 8 bulan. Lahirnya berapa kilo? Kalau lahirnya di 3,2. Cuman memang kalau tinggi Heeh. badannya itu yang pendek berapa ya, aku lupa. Di 40 kalau nggak salah. Oh, salah ukur kayaknya, Bu, kalau feeling saya sih. Terus udah gitu, sekarang berapa beratnya? Kalau sekarang berat badannya 7 kilo. Mhm. Tinggi badannya itu 60. Nah, kekhawatiran Ibu apa? Ya itu maksudnya itu termasuk stunting nggak ya? Maksudnya kan dia di bawah yang garis yang hijau itulah. Mhm. Oke, Terus jadi, terus oh gimana ya gimana caranya gimana? kalau misalnya Terus, sudah ternyata memang kan berarti harus kejar tinggi badan nih ya kalau termasuk stunting ya. Itu tuh gimana ya caranya ya? Soalnya dia juga memang ada sama kayak pertanyaan sebelumnya, ada yang alergi susu sapi juga anaknya. ya. Jadi kalau stunting itu bukan di bawah garis hijau, tapi di bawah garis merah, ya. Dan apa namanya, berbulan-bulan nggak naik tinggi badannya. Kalau dengar dari cerita Ibu sih harusnya ya belum stunting dia, Bu. Karena 7 kilo dengan berat badan lahir 3 kilo itu tidak terlalu parah sebenarnya kalau menurut saya ya. Tinggal nanti Ibu plot ya di kurva seperti yang sudah tadi kita iniin 2 bulan terakhir bagaimana peningkatan berat badannya. Nah, kemudian kalau Ibu masih khawatir dia stunting atau tidak, ya Ibu plot juga tinggi badannya, apakah di bawah garis merah, apakah dia masih naik sesuai grafik. Nah, kalau dia masih naik sesuai grafik, ya Bu ya, sesuai garisnya, itu nggak stunting pasti. Karena memang setiap anak lahir dengan tinggi badan yang beda-beda. Jadi punya alur atau garis grafik yang beda-beda juga. Jadi sekali lagi, patokannya bukan garis hijau. Ya, kecuali kalau Ibu lihat di grafik atau tabel berat badan berdasarkan tinggi badan. Nah, kalau itu bagusnya di titik hijau. Gitu. Mungkin itu bisa menjelaskan ya Bu ya. Ibu pastikan dulu anaknya stunting atau tidak. Kalau ternyata stunting, kembali lagi cari dokter anak yang cocok atau enak diajak ngobrol ya Bu ya. Dan susu sapi kalau alergi mesti diganti. Gitu. Oke. Terima kasih, Dok. Siap. Ya Bu. Terima kasih dokter dan juga Ibu Dini. Berarti emang harus selalu dipantau ya Dok, kalau misalnya seperti itu. Iya, betul. Dipantau dan dianalisa. Kan udah pinter nih, Iya. udah diajarin. Iya, benar banget di ibu-ibu yang tadi udah screenshot kurva-kurva ya dokter, itu harus benar-benar diterapkan ya ilmunya. Nah, selanjutnya sekarang kita beralih dulu ke yang raise hand. Di sini ada Ibu Rafdia. Halo Ibu Rafdia, apakah suara saya terdengar? Dan apakah sudah bisa on mic? Halo Mbak, iya kedengeran Mbak. Ya, silahkan Bu untuk bertanya. Selamat sore dokter. Saya Dia, anak saya usia 12 bulan, berat lahir 2,5 kilo dengan panjang 47 cm. Saat ini panjangnya 72, beratnya 8,4. Izin bertanya dokter, jadi semenjak anak saya berubah tekstur menjadi makanan keluarga, itu pola makannya agak sulit. Dia sulit sekali untuk membuka mulut di awal pertama makan. Dan porsinya menjadi sangat lebih sedikit ketimbang nasi tim. Itu kalau seandainya awal makan sedikit,
kira-kira apa saya harus sampai anak itu tuntas makannya sampai habis atau bagaimana baiknya ya dok ya? Dan juga BAB-nya terkadang lebih dari 1 kali dalam sehari. Oke, terima kasih Bu pertanyaan. Jadi saya menyimak ya. Umurnya berapa Bu anaknya? Usia 11 bulan dokter. Berapa, sorry? 11. Halo? 12 bulan. Oh, Halo, 12 12 bulan bulan. dokter. Oke, Iya. 12 bulannya Ibu baru naik tekstur dari apa jadi apa? Dari nasi yang lebih kayak nasi pulen lembut gitu Hmm. ke nasi kayak kita makan dewasa pada umumnya dokter. Jadi Oh, kayak oke. bubur Bagus, ayam bagus. gitu. Heeh. Heeh. Oke, oke. Bubur ayam. Sorry, jadi ini Eh, nasi apa atau namanya? bubur? Enggak, jadi sebelum nasi yang kayak sekarang itu Heeh. kayak kalau dibilang bubur ayam terlalu lembut, jadi agak kasar dari bubur ayam sedikit gitu, kayak nasi tim. Oke, oke. Ya, 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 ya. Oke sih. Em, rasanya gimana, Bu? Sudah sama kayak makanan Ibu atau masih hambar? Untuk saat ini saya sudah menyamakan dengan makanan kita sehari-hari, dokter. Jadi kayak saya kalau misalkan saya masak ikan gitu, sama anak saya ikut makan itu gitu. Makanan yang sering kali, bukan selalu ya, sering kali dia mau apa biasanya? Kalau sering kali, jadi kalau saya perhatikan, kalau nasinya masih kayak dulu, dia mau lahap apapun lauknya. Tapi kalau nasinya saya rubah kayak nasi kita dewasa, itu sulit banget. Jadi paling sedikit, setengah porsinya itu udah banyak rasanya. Oh, ya, ya, ya. Berarti kemungkinan anak Ibu mengalami kesulitan naik tekstur ya, Bu ya? Iya, Nah, sepertinya gitu, dokter. iya. Nah, kalau kesulitan naik tekstur itu hal yang wajar sebenarnya dan cukup sering ditemui. Biasanya yang bikin cemas itu adalah makanannya nggak habis. Benar nggak, Bu? Iya, benar. Iya. Nah, yang Ibu perlu ngerti ini yang pertama adalah tugas Ibu adalah memastikan dia dapat makanan yang sehat, yang bersih, yang sesuai usianya. Tugas bayi atau tugas anak adalah makan atau menghabiskan makanan kalau dia bisa. Jangan ambil alih tugas dia, ya. Jadi prinsipnya nggak habisan dia. Nah, respon yang benar itu akan menentukan anak Ibu akan menjadi anak yang bermasalah saat makan atau tidak. Nah, bagaimana respon yang benar itu? Nah, yang pertama kita bisa sedikit akalin ya atau manipulasi ya dengan cara dicampur. Jadi tetap pakai tekstur yang sebelumnya, yang tadi Ibu jelaskan itu, yang dia suka. Kemudian mulai Ibu kasih sedikit demi sedikit nasinya, Ibu campur di situ. Sehingga dia mulai terbiasa dengan nasi yang sedikit di dalam nasi lembek yang biasa dia makan. Ketika dia mulai terbiasa, Ibu tambah lagi. Mungkin yang tadinya 1:5 jadi 2:4. Kemudian jadi 50-50, setengah-setengah. Terus kemudian ya Ibu tambah-tambah terus sampai akhirnya ya dia bisa makan dengan tekstur yang Ibu mau. Nah, itu butuh waktu agak lama, paling cepat sebulan biasanya. Dan anaknya nggak sadar biasanya, tahu-tahu udah berubah makanannya setelah sebulan. Gitu. Oh, Ya. gitu, dok. Iya, sebelumnya saya sempat campur. Nah, itu banyak makanya, dok. Terus saya coba langsung nasi kita, nggak mau lagi. Tapi kalau dicampur, mulai mau gitu. Oh, jadi nggak masalah ya, dok, ya, dicampur Nggak masalah. sedikit-sedikit ya. Yang penting apa, ayo? Yang penting berat badannya sesuai target. Kembali lagi kan ke situ. Ya. Baik, dokter. Nah, kalau makannya nggak habis gimana? Kalau makannya nggak habis nggak apa-apa, Bu, nggak usah pusing. 2 jam Ibu kasih makan lagi, gitu. Oke, dokter. Ya. Untuk BAB-nya, dokter, kalau terkadang sampai 3 kali sehari itu masih batas normal nggak ya, dok ya? Yang penting teksturnya masih seperti normal, seperti biasanya, Bu. Kalau teksturnya nggak berubah, nggak apa-apa. Baik, dokter. Ya, dokter, terima kasih banyak, dok. Oke, sama-sama.
Siap, terima kasih banyak Dokter Valen dan juga Ibu yang sudah mengajukan pertanyaannya. Nah, sebelum lanjut Dok, saya ingin bertanya dulu. Oh iya Dok, kan ini sebenarnya sudah lewat ya Dok dari waktu. Kira-kira dokter bersedia ada berapa pertanyaan lagi atau sudah cukup dulu ya Dok? Ya, ini saya lihat ada ribuan ini pertanyaannya ya. Iya Dok. Oke, 2 lagi bolehlah, 2 lagi. Oke. Saya juga mesti ke rumah sakit lagi soalnya. 2 lagi Wah, boleh? iya. Siap Dok. Mungkin ini kali ya Dok. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Fitri dari Bandung. Nah, jadi Ibu Fitri ini bertanya untuk jadi punya anak usia 5 bulan, tapi berat badannya itu susah bertambah. Jadi sekarang itu cuma 5 kg berat badannya, padahal sudah diberikan ASI eksklusif. Nah, tapi masalahnya bayi Ibu Fitri ini pola tidurnya tidak teratur. Dan kalau dari penjelasannya itu tidurnya cuma malam, kalau siang nggak pernah tidur. Nah, itu kira-kira apa ya Dok yang harus dilakukan? Oke, 5 bulan ya? Iya Dok, 5 bulan. Iya, 5 bulan, 5 kilo pasti nggak normal, berapapun berat badan lahirnya ya. Ya karena 5 bulan ini ASI eksklusif ya kemungkinannya cuma 2, antara bayinya sakit atau ASInya kurang. Jadi ya segera ke dokter anak untuk memastikan yang mana. Kalau misalnya sakit diobatin, kalau ASInya kurang, ya konselor laktasi biasanya ya, untuk melihat apakah masih bisa ditingkatkan atau enggak ASInya. Kalau ASInya nggak bisa ditingkatkan, ya ibu tinggal milih mana yang lebih penting. Ego ibu untuk memberikan ASI eksklusif atau pertumbuhan bayi. Karena ya kalau memang ASInya kurang dan nggak bisa meningkat, ya solusinya disapi. Dapat susu formula tambah ASI perah, biasanya gitu. Iya, berarti memang harus dikonsultasikan lebih lanjut ya Dok, karena perlu ditelusuri nih kira-kira kenapa berat badannya tidak normal. Iya, betul. Ya. Siap Dok. Nah, dan ini pertanyaan terakhir. Jadi ada pertanyaan dari Ibu Rahma dari Bekasi. Nah, pertanyaannya mungkin simpel, tapi bisa jadi ini jadi kekhawatiran juga nih di ibu-ibu yang lain. Jadi Ibu Rahma ini punya anak usia 22 bulan, Dok. Nah, anaknya ini sangat suka sayur kangkung dan sebelum makan tuh selalu dipotong kecil-kecil kurang lebih 1 cm. Nah, tapi setiap BAB itu selalu kalau misalnya habis makan sayur kangkung, kangkungnya itu masih berbentuk daun utuh normal. Nah, kira-kira kalau begitu itu pencernaannya normal saja atau tidak ya, Dok? Pencernaannya jelas normal, tapi kemungkinan dia terlalu banyak makan kangkung, terlalu banyak makan serat ya. Jadi efek dari terlalu banyak makan serat itu bisa menyebabkan salah satunya ya, sembelit bisa. Kemudian yang kedua adalah ya tidak tercerna dengan baik karena mam semua perlu tahu di antara seluruh jenis kelompok makanan mulai dari karbohidrat, protein, lemak, dan serat yang susah atau hampir tidak bisa dicerna, itu adalah serat. Makanya serat itu dapat memberikan bentuk pada feses. Ouch, ada yang belum unmute ya? Belum mute ya. Oke, jadi ya wajar kalau terlalu banyak makan sayur ya, dalam hal ini kangkung, ya bentuknya masih seperti kangkung di fesesnya, karena memang susah dicerna, dia serat soalnya. Gitu. Jadi saran saya ya dibatasi seratnya, karena anak ibu masih dalam masa pertumbuhan, lebih banyaklah kasih tambah protein. Kalau untuk seusia kita, nah itu justru 30% harusnya serat makanan kita. Gitu. Kalau anak-anak paling 10-20% aja udah cukup banyak gitu. Oke. Oke, terima kasih banyak dokter. Wah, menarik sekali ya. Ternyata kebanyakan serat juga nggak bagus kalau untuk anak-anak. Justru kita nih yang udah dewasa-dewasa yang butuh banyak makan serat. Betul. Apalagi yang kerjanya cuma duduk depan laptop, melayani pasien seperti saya gitu ya. Jarang olahraga, kan nggak butuh kalori banyak-banyak.
Nah, iya, mungkin itu juga menyentil ya, Dok, tadi pernyataan dari dokter untuk yang merasa, saya juga merasa, jadi wah harus banyak makan serat nih habis ini. Oke, baik. Jadi tadi itu adalah pertanyaan terakhir. Mohon maaf sekali ibu-ibu yang lain yang sudah sangat semangat mengetik pertanyaannya di kolom chat, terus raise hand, karena waktu kita memang terbatas ya. Kalau misalnya bisa satu harian full sih, tapi kayaknya itu pun nggak cukup ya untuk menjawab semua pertanyaan dari ibu-ibu di sini. Dan oh ya, untuk ibu-ibu yang bertanya tadi, nanti akan dipilih 2 orang penanya yang akan mendapatkan hadiah dari kita, Satu Ibu Satu Pohon, dan akan diumumkan di akhir. Nah, karena sekarang Dokter Valen juga harus segera kembali ke rumah sakit, sekarang kita sudahi dulu sesinya, sesi materinya. Terima kasih banyak dokter, tadi sudah dipaparkan materi yang sangat bermanfaat sekali dan ilmunya luar biasa sih, itu perlu banget untuk diterapkan. Bahkan menurut saya tidak hanya penting untuk ibu-ibu, tapi untuk kayak teman-teman dari Satu Ibu Satu Pohon juga itu sangat bermanfaat sekali. Kemudian untuk sesi tanya jawabnya juga tadi luar biasa sekali sih, ada banyak ya ibu yang bisa mendapatkan kesempatan untuk bertanya secara gratis, dan mungkin ada yang kesulitan juga kalau misalnya mencari dokter anak di daerahnya, karena tadi saya lihat ada ibu-ibunya berasal dari berbagai macam daerah, dan pasti ini Dokter Valen dapat banyak pahala banget nih hari ini karena membantu ibu-ibu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh anaknya. Nah, oke deh Dok, sebelum kita berpisah dari Satu Ibu Satu Pohon, ada kenang-kenangan nih untuk Dokter Valen. Jadi ada sertifikat untuk dokter Valen. Karena sekarang online, jadi sertifikatnya dalam bentuk online ya, Dok. Nah, Oke. Thank you. Nanti bisa dikirim ke saya mungkin ya ini ya? Iya, ini nanti akan saya kirimkan, Dok. Nah, Mhm. dan sebelum kita benar-benar berpisah, untuk ibu-ibu yang sedang raise hand boleh di lower hand dulu, karena habis ini kita akan ada sesi foto bersama dengan Dokter Valen. Yang pertama bersama sertifikat, dan nanti yang kedua akan sesi foto bersama dengan para ibu-ibu supaya kelihatan nih ibu-ibu yang semangat tadi siapa aja dan punya foto bareng Dokter Valen. Nah, untuk fotonya saya akan hitung sampai 3, nanti akan dibantu oleh teman dari Satu Ibu Satu Pohon. Jadi siap-siap ya. 1, 2, 3. Nah, oke. Sekarang saya stop share dulu supaya kita bisa foto bersama. Nah, untuk ibu-ibu yang ingin ikut foto bersama boleh on cam dulu supaya muncul nih wajah-wajahnya. Oke, saya hitung sampai 3 lagi. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Nah, mungkin untuk sesi fotonya sampai slide kedua aja, karena yang slide selanjutnya sedikit yang on cam dan tidak ada. Nah, jadi sudah Dok, sekian untuk sesi hari ini bersama Dokter Valen. Dari kami tim Satu Ibu Satu Pohon mengucapkan terima kasih banyak sekali atas kesediaan dokter untuk meluangkan waktunya berbagi dengan kita semua dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para ibu-ibu di sini. Mungkin dari Dokter Valen ada kata-kata sebelum kita berpisah. Ya, terima kasih banyak ya. Kayaknya enjoy banget yang hari ini nih, banyak sekali partisipan yang nanya dan berinteraksi, dan mohon maaf karena keterbatasan waktu, sampai di sini dulu, dan sukses buat Satu Ibu Satu Pohon ya. Bener kan ya, Satu Ibu Satu Pohon. Dan buat MAM semuanya dan komunitas-komunitasnya, sukses buat semuanya. Salam sehat. Oke, sampai ketemu lagi ya. Iya, siap dokter. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa dokter. Sampai jumpa. Oke, saya leave dulu ya. Iya, baik dokter. baik dokter. Terima kasih. Terima kasih. Nah,
Oke, jadi ibu-ibu tadi keren banget ya sesi bareng Dokter Valen. Saya juga sangat menikmati dan ada banyak banget pertanyaan dan lain-lain. Nah, mungkin nanti untuk ibu-ibu yang masih ingin bertanya atau masih ada yang ingin dikeluhkan, boleh di stalk Instagramnya Dokter Valen yang bisa Ibu lihat di layar, ada @valensiussunandar. Di situ ada link yang akan mengarahkan Ibu jika ingin berkonsultasi langsung kepada Dokter Valen, kayak book reservasi untuk konsultasi offline dan lain-lain, nanti bisa Ibu lihat langsung di Instagramnya. Dan untuk ibu-ibu jangan lupa juga kalau misalnya tadi di awal kan udah ada informasi nih soal giveaway kelas Zoom, dan yang menang itu ada 5 ibu akan mendapatkan 20.000, bisa dikirimkan lewat GoPay, OVO, Dana, dan juga ShopeePay. Cara ikutannya adalah follow Instagram @1ibu1pohon dan juga Instagramnya Dokter Valen @valensiussunandar, dan Ibu nanti bagikan sesi kelas Zoom ini yang tadi ibu-ibu udah foto nih, itu boleh di-upload ke story Instagram ibu-ibu, dan jangan lupa juga untuk tag Instagram 1ibu1pohon dan juga Instagramnya Dokter Valensiussunandar. Nah, karena sesi bersama dokternya sudah selesai, akan saya kembalikan lagi ke teman saya, Regina. Silahkan, Regina. Baik, terima kasih banyak Fatia. Benar sekali Ibu-Ibu, karena tadi itu benar-benar banyak sekali yang kita dapat, Ibu-Ibu juga sekalian juga pasti banyak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru dari Dokter Valen. Nah, sekarang yang paling kita tunggu-tunggu nih. Jadi tadi dari sesi tanya jawab ada terpilih 2 ibu beruntung yang akan mendapatkan hadiah giveaway sesi tanya jawab. Apakah ibu-ibu sekalian sudah penasaran? Kita langsung aja jadi pemenang giveaway dari sesi tanya jawab. Baik, selamat untuk Ibu Deni Diastuti dari Jombang dan Ibu Dini Nur Fitriani dari Parompong. Masing-masing akan mendapatkan sertifikat donasi 1 bibit pohon kelor oleh 1ibu1pohon. Jadi nanti untuk Ibu Deni Diastuti dan Ibu Dini Nur Fitriani bisa tinggal di kelas Zoom untuk didata nama dan nomor telepon biar nanti kita bisa send langsung sertifikat donasi. Jadi secara nggak langsung udah ikut webinar, ibu-ibu sekalian juga bisa ikutan donasi. Oke, yang buat ibu-ibu yang masih belum beruntung, masih jangan lupa seperti yang tadi sudah dibilang sama moderator Fatia, kita masih ada giveaway 1 lagi, giveaway kelas Zoom yang jadi untuk 5 ibu yang beruntung. Jadi jangan lupa tadi itu untuk follow Instagram dan foto saat sesi kelas Zoom berlangsung, dan jangan lupa tag @1ibu1pohon ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya, nanti untuk pengumuman pemenangnya nanti akan diumumkan hari Minggu 15 Agustus 2021 di Instagram Story @1ibu1pohon. Baik, ibu-ibu sekalian, kita sudah sampai di akhir acara. Sayang sekali kita harus berpisah. Namun terima kasih sekali lagi untuk ibu-ibu yang sudah ikut serta dalam sesi kelas Zoom bersama 1ibu1pohon. Baik, sekarang ibu-ibu sekalian sudah dipersilakan untuk live. Selamat menjalankan akhir pekan dan jangan lupa menjaga kesehatan, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Terima kasih banyak ibu-ibu yang sudah datang. Ada 9 juta anak Indonesia yang stunting dan terancam tidak ada daya saing saat mereka dewasa. Nyatanya, banyak anak stunting yang tidak bisa berprestasi di sekolah, mendapatkan penghasilan